Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang sangat melekat dekat dengan kamu. Ya, melekat sangat bahkan dengan kamu. Oke, siapakah dia? Kita tarik energinya. Ada seseorang di sini yang merasa sangat melekat, sangat dekat, dan sangat-sangat kuat dengan kamu. Oke, kita lihat siapakah dia. Dia adalah seseorang yang saat ini mungkin tiba-tiba berubah ya. Tiba-tiba berubah, tiba-tiba kok nggak ada apa ya, tiba-tiba nggak ada komunikasi, atau tiba-tiba sikapnya berubah, tiba-tiba dia menghilang atau apa tuh, pokoknya ada sesuatu yang tiba-tiba. Dan kalau aku lihat ini memang sedang kayak bertransformasi atau kayak sedang melakukan suatu perubahan dalam hidupnya gitu. Dan aku lihat ini perubahan itu mencangkup tentang finance ya, tentang keberlimpahan secara materi. Kalau aku lihat, oh dia adalah mantanmu. Ya, dia mantanmu atau orang masa lalumu, atau orang yang memang pernah dekat dengan kamu, atau yang pernah menjalin hubungan dengan kamu, dan memang sudah berakhir ya hubungan kalian, sudah tidak ada pertemuan, sudah tidak ada komunikasi di antara kalian ya. Dan kalau aku lihat juga di sini dia adalah seseorang yang selama menjalani hubungan dengan kamu, dia merasa kayak kita bukan hanya sekedar pasangan percintaan, enggak, bukan hanya sekedar, ini bukan hanya sekedar relationship, tapi kita juga merasa seperti kayak teman gitu ya. Jadi kamu bukan hanya sekedar pasanganku, tapi kamu juga temanku. Nah, seseorang itulah yang mampu membuat kamu merasa seperti itu. Inilah energinya ya. Dia adalah seseorang yang merasa bahwa ketika dekat dengan kamu itu bukan hanya sekedar pasangan, tapi juga sebagai teman. Dan kamu pun merasa seperti itu. Ketika kamu dekat dengan dia atau bersama dia, kamu bukan merasa seperti dia pasanganmu, tapi dia sebagai temanmu gitu ya. Jadi sama-sama memiliki rasa cinta, tapi nuansanya itu kayak kita teman gitu, tapi kita sama-sama saling cinta gitu loh ya. Jadi kalian pasangan, tapi juga ada rasa tapi nuansanya nuansa pertemanan. Paham nggak? Ya, mudah-mudahan paham lah ya kalian, yang seperti itulah pokoknya ya. Atau bisa jadi sebenarnya kamu dengan dia tahu sama-sama perasaan yang sama, punya perasaan yang sama dan sama-sama tahu, tapi mungkin nggak dalam suatu hubungan kayak pacaran atau apalah ya itu relationship. Tapi kalian walaupun sama-sama tahu, ya kalian teman gitu loh. Kalian sama-sama tahu kalian saling suka, tapi hubungan kita adalah sahabat, teman, kayak gitu ya. Jadi ada rasa cinta, tapi nuansanya nuansa pertemanan gitu. Jadi walaupun kalian menjalani suatu relationship, kalian pacaran atau apalah sebutannya, tapi nuansanya itu setiap hari-harinya kalian jalan itu rasanya kayak temen gitu. Oke, kalau aku lihat memang saat ini dia lebih fokus pada diri dia terlebih dahulu saat ini ya. Dia sedang memperbaiki diri dia, membuat perubahan dalam diri dia, dan dia butuh waktu untuk healing. Terus juga dia lagi fokus dan menenggelamkan diri pada pekerjaan. Fokusnya itu kerja 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 kalau aku lihat di sini. Dan memang dia ini adalah orang yang pernah menghadirkan karmic relationship di hubungan kalian. Gitu ya. Mungkin dia pernah menghadirkan pihak ketiga. Terus itu juga aku lihat di sini ya, dia mencintai kamu tapi harus mau melepaskan kamu. Jadi hubungan kalian sama ini tuh on off. Kamu tahu bahwa dia cinta kamu, dan dia juga tahu kamu mencintai dia. Tapi karena gara-gara karmic relationship ini, gara-gara dia bertingkah menghadirkan pihak ketiga di hubungan kalian, ini mau nggak mau harus melepaskan gitu ya. Jadi hubungannya mencintai tapi harus melepaskan gitu. Oke, kita lihat lagi energinya.
Oke, tuh. Kartu pertama adalah Knight of Pentacles. Orang yang memang dari awal kamu kenal dia itu orang yang gila kerja. Otaknya itu kerja aja gitu ya. Dan memang orangnya kalau aku lihat di sini tuh ini ya, apa itu namanya, kayak berdedikasi sekali memang dalam karir, dalam pekerjaan gitu. Orangnya itu juga sangat berdedikasi sekali dengan pekerjaan. Terus itu juga orangnya bisa diandalkan ya, dan aku lihat juga kalau misalkan di sini kalian itu dalam suatu hubungan ya, dan dia sudah yakin, maka dia ini bisa membuat hubungan kalian kuat loh ya. Aku lihat di sini hubungan kalian kuat. Nah, hubungan kuat ini maksudnya adalah ikatan yang itu tadi, ikatan batin, ikatan koneksi kalian ya yang sangat melekat. Inilah yang membuat dia merasa selalu kayak terikat, kayak selalu terkoneksi dengan kamu secara melekat, kuat gitu ya. Itu. Jadi hubungan kalian ini terjalin itu sangat kuat banget. Dan bahkan aku lihat juga di sini tuh orang yang sibuk dengan pekerjaan. Tapi dia toleran orangnya ya, terus itu dapat diandalkan, juga orangnya mantep gitu. Kalau misalkan apa ya, buat suatu keputusan atau prinsip gitu ya mantep gitulah. Terus itu juga orang yang tidak suka mengambil resiko dalam hubungan ataupun dalam hal lainnya di kehidupan dia ya. Jadi kalau misalkan nih hubungan kayaknya nggak memungkinkan untuk kita bersama, udah dia akan kayak apa ya, mundur gitu ya, dia akan mundur kayak gitu. Orangnya keras kepala, orangnya sulit untuk dibujuk, bahkan untuk mengubah pandangannya aja bahkan mungkin kamu akan sulit gitu ya merubah pandangannya. Terus itu juga orangnya sangat berbakti pada keluarga, pada orang-orang yang dia cintai di sini. Dan aku lihat ya, selama kamu menjalani hubungan dengan dia, aku lihat sebenarnya kamu dengan dia tuh solid loh. Sama-sama saling mensupport, sama-sama saling mendukung gitu ya. Terus itu juga sama-sama bisa diandalkan. Ya, kamu bisa mengandalkan dia, dia bisa mengandalkan kamu. Cuman memang selama kalian menjalani hubungan itu tidak terlalu mendebarkan seperti pasangan-pasangan yang jatuh cinta pada umumnya. Itu makanya di sini ada friendship. Ya, kamu ngerasa hubungan ini tuh kayak kita itu cuman temen gitu loh. Padahal kalian tahu sama-sama kalian itu sama-sama saling suka, sama-sama saling cinta gitu. Cuman nuansanya ya kayak friendship, kayak pertemanan gitu loh, kayak sahabat gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu dengan dia tuh kayak nggak ada nuansa-nuansa mendebarkan atau yang gimana-gimana gitu, tapi memiliki koneksi ikatan yang kuat dan melekat. Bahkan walaupun kalian di sini mau dipisahkan oleh jarak ataupun memang sudah berpisah, ada koneksi yang itu, yang kuat dan melekat itu dari awal. Aku lihat di sini ya. Dan aku lihat juga kalian ini saling menyenangkan gitu loh. Ketika kalian dipersatukan, kalian memiliki hubungan kehidupan yang romantis loh, aku lihat di sini. Ya, itu tadi berdedikasi, terus itu kayak apa ya? Kayak memiliki perasaan yang abadi gitu loh. Walaupun kalian berpisah gitu, kalian tetap saling merasakan satu sama lain, saling terkoneksi, saling menghargai, saling mendukung, saling ya mensupport. Yaudah, kalau misalkan kita harus putus dulu karena mungkin kamu belum siap, ya udah silahkan gitu loh. Kamu mempersilahkan dia, tapi nanti kalau misalkan dia sudah yakin, dia pengen datang lagi, kamu welcome. Nah, kayak gitu ya. Ya, aku nggak tahu sih apakah ini 11-12 dengan bodoh ya. Udah digituin masih diterima aja. Ya, tapi intinya gitulah ya. Bisa dibilang tuh kayak saling support sebenarnya kamu dengan dia. Cuman memang kalau aku lihat di sini ada masalah ya dari si dia. Apa masalahnya? Masalah dia selama ini adalah ketidakpercayaan diri dia yang akhirnya itu membuat hubungan kalian itu goyah. Aku lihat memang dari dulu ya, dari awal dia ini tidak terlalu percaya diri juga dengan diri sendiri untuk mengembangkan hubungan ini, untuk membuat hubungan ini pasti. Karena kalau aku lihat kan dia orang yang nggak
nggak suka dalam mengambil suatu resiko ya dalam hubungan atau dalam mengambil suatu keputusan apapun gitu. Sehingga ketika dia mungkin melihat, oh kayaknya aku dengan kamu itu ada perbedaan, kayaknya ini beresiko deh hubungannya, kayaknya kayak sulit untuk bisa diperjuangkan deh. Makanya di sini dia langsung ada rasa ketidakpercayaan diri terhadap kamu untuk dikembangkan hubungannya selama ini gitu ya. Dan bahkan aku melihat di sini semakin hari rasa kepercayaan diri dia tuh semakin rendah gitu. Nah, akhirnya ya udah semakin dia semakin dia kayak putus asa gitu. Apalagi mungkin di tengah-tengah perjalanan hubungan percintaan kalian ini kayak mungkin kamu tidak welcome, atau tiba-tiba sifatmu berubah, atau mungkin harapan-harapan yang dia miliki itu tidak tercapai dengan kamu gitu, atau apapun itu kayak nggak sesuai ekspektasi dia gitu ya. Semakin rasa kepercayaan diri dia tuh semakin rendah. Tapi sempet nih aku lihat kayak kalian itu putus ya, atau saling menarik diri ya, berpisah lah seperti itu ya kalau aku lihat. Tapi ketika dia berpisah dengan kamu pun, karena memang dia merasakan ada ikatan kuat yang sangat melekat ini, ya nggak bisa juga dia move on dari kamu. Ternyata dia selalu kepikiran kamu terus, dia selalu terbayang-bayang kamu terus, selalu bernostalgia dengan momen-momen yang pernah kalian alami ya. Jadi pikiran dan hatinya itu selalu tertuju ke kamu lagi kalau aku lihat di sini ya. Jadi dia kayak ya nggak bisa gitu. Dikala bersama dia kayak nggak percaya diri, dikala dia berpisah nggak terima gitu loh. Dan memang aku lihat di sini kuat banget energinya, banyak sekali kesalahpahaman di antara kalian ya. Terus juga miskomunikasi juga sih ya yang terjadi di hubungan ini. Jadi kalau aku rasa memang inilah yang menjadi pemicu kenapa hubungan kalian jadinya on off terus kayak gini, nggak jelas kayak gini, nggak konsisten, nggak langgeng ya, karena ini adanya miskomunikasi, kesalahpahaman. Dan mungkin juga selama ini komunikasi mungkin jarang banget ada komunikasi gitu. Jadi ya udah hubungannya jadi bentukannya begini. Tapi kalau aku lihat kayaknya akhir-akhir ini tuh menunjukkan hubungan kalian mulai bertahap membaik ya, setelah masa-masa percobaan ya, masa-masa kelam kalian. Aku lihat sini mulai membaik ya. Dan mungkin juga ketegangan atau kecemasan yang dia atau kamu atau kalian berdua miliki, yang kalian rasakan itu kayak sudah mencapai titik puncak di dalam hubungan ini. Sehingga kalau aku lihat tuh sudah mulai ingin mencoba untuk menyembuhkan atau memulihkan hubungan kalian, atau ingin membebaskan diri dari hubungan-hubungan yang toksik. Kalau memang dulu dia sempat menghadirkan karmic relationship ya, jadinya hubungan ini akhirnya toksik, ingin dia lepaskan gitu loh. Maksudnya hubungan karmiknya ya, selingkuhannya itu ingin dia lepaskan kayak gitu. Terus itu juga dia ingin melepaskan energi toksik, red flagnya dia kayak gitu aku lihat di sini. Dan ingin menyembuhkan atau memulihkan hubungan kalian. Karena kalau aku lihat di sini dia sangat merasa berduka, dia sangat merasa kehilangan ketika dia berpisah dengan kamu sekarang atau ya kemarin-kemarin gitu ya. Dia setelah berpisah dengan kamu, dia kehilangan kamu, dia sedih banget, berduka banget, karena dia tahu betapa bervalue-nya kamu. Karena kamu itu di mata dia ya sosok seorang yang sangat membumi ya, yang sederhana, yang apa adanya, tidak banyak ini itunya, tidak ruwet gitu ya, tidak belibet gitulah ya. Kalau kamu mau A ya A gitu, kalau kamu tidak mau B ya tidak mau B kayak gitu loh. Nggak banyak mau lah gitu, intinya sederhana, benar-benar down to earth banget ya. Dan kalau aku lihat di sini tuh kamu itu juga orang yang mungkin suka alam atau gimana nih, kamu mungkin orang yang suka alam gitu ya. Dan kamu itu seseorang yang tahu bagaimana memberi dan menerima cinta. Dan pada umumnya kamu itu orang yang sangat penuh dengan kasih sayang
orang yang sangat perhatian. Terus itu kamu itu selalu terhubung dengan jiwa batinmu. Itu tadi tentang kalau kamu mau A ya A, kalau nggak mau B ya nggak mau B, kayak gitu loh. Dan kamu itu menyadari apa yang benar-benar diinginkan hati kamu, dan karena itulah ya, kamu tidak takut untuk menuntut cinta dan dukungan dari orang yang memang kamu cintai. Ya, jadi kamu itu orang yang percaya diri gitu loh. Kamu orang yang oke, aku cinta kamu. Kalau gitu aku akan apa ya, mengekspresikan cintaku, dan aku juga siap untuk menerima cinta dari kamu gitu. Tapi memang kamu ini kan orang yang memang gak mudah jatuh cinta pada banyak orang ya. Kamu kalau pilih-pilih lah, bisa dibilang gitu ya. Kamu tuh orangnya benar-benar bukan berarti selektif banget, nggak juga, tapi kayak kalau kamu melihat oh tuh gue suka sama dia, udah gitu, kamu akan yakinkan bahwa kamu akan memperjuangkan dia, kayak gitu loh maksudku ya. Jadi kamu itu orang yang gak takut untuk menunjukkan emosinya kamu terhadap orang yang kamu cintai ya. Karena memang kamu ini memiliki kepribadian yang pengasuh dan selalu siap untuk memberikan cinta dan dukungan kepada pasangan yang memang notabene untuk membantu mereka untuk tumbuh lebih percaya diri, untuk bisa berkembang dalam hidup ya, berkembang secara finansial, karir, seperti itu. Karena kalau aku lihat juga di sini dia melihat kamu itu seseorang yang apa ya, kehidupannya itu aman gitu, nggak banyak masalah, terutama secara finansial ya, bahkan kamu itu tidak terlalu sering menghadapi masalah keuangan. Atau profesionalnya dari kamu ini, kamu itu selalu menjadikan pasangan itu untuk mendukung dia, selalu ayo hebat, menjadi orang yang hebat ya. Bahkan kamu itu selalu membuat hubungan kalian itu merasa nyaman, sehat-sehat aja, nggak usah jadi hubungan yang toksik gitu ya. Dan kalau aku lihat memang kamu dengan dia ini terhubung secara spiritual ya, dengan alam, atau taulah bagaimana menghargai keajaiban dan keanugerahan alam sepenuhnya gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ada ikatan secara spiritual yang mungkin memang nggak kalian pahami ya, tapi ikatan spiritual inilah adanya gitu loh, tanpa kalian bisa pahami, tapi memang ini ada gitu loh, yang makanya membuat kalian walaupun kalian berpisah tetap ada koneksi yang kuat dan melekat yang bisa dia rasakan, dan kamu pun mungkin merasakannya gitu ya. Oke, kita lihat lagi sebenarnya apa sih yang ingin dia katakan terhadap kamu. Dia ingin membuatmu bahagia. Dia rindu dengan senyummu. Jadi mungkin akhir-akhir ini kamu tuh jarang senyum mudahan ya, kalau misalkan bersama dia gitu. Terus itu juga mungkin akhir-akhir ini dia tidak melihatmu merasa bahagia ketika kamu bersama dia. Mungkin kamu selalu merasa suntuk, apa ya, kayak tertekan atau membenci dia atau bagaimana gitu ya. Intinya kamu gak happy. Nah dia pengen banget membuat kamu merasa bahagia. Terus itu juga dia pengen banget bertemu dengan kamu dimanapun dia pergi, dimanapun dia berada gitu ya. Dia berharap, dia kayak pengen ketemu secara tidak sengaja gitu loh ya. Jadi misalkan nih dia kayak lagi ada kerjaan di luar kantor gitu ya, entah kemana gitu, terus tiba-tiba kamu lewat, atau kamu tiba-tiba ada di tempat yang dia datangi kayak gitu. Kayak misalkan kayak dia lagi cari makan nih ke suatu restoran lah di mana gitu ya. Tahu kamu lagi makan di situ gitu. Akhirnya ketemu. Nah, dia berharap bisa begitu sama kamu ya. Aku lihat di sini dia berharap banget bisa ketemu sama kamu kayak dadakan gitu loh. Tanpa diduga gitu. Ya. Aduh, kasihan banget nih orang ya. Saking semenyerah itu dia terhadap kamu ya. Karena ya nggak tahu mungkin harus berbuat apa, karena dia kan telah menyakiti kamu ya, menghadirkan karmic relationship juga ke kamu. Jadi dia bingung berbuat apa. Jadi ya sampai berharap banget bisa ketemu dengan kamu tiba-tiba gitu.
Dan menurut dia, karena kalian itu punya koneksi yang kuat, sangat melekat seperti ini, dia merasa bahwa kita itu ditakdirkan bersama. Ya, kamu dengan dia ditakdirkan bersama. Apalagi di sini kan hubungan kalian itu putus nyambung atau on off ya. On off gitu. Jadi dia merasa bahwa ya kita kayaknya ditakdirkan bersama deh gitu ya. Sehingga di sini aku lihat dia akan menunggu sampai kesempatan, peluang atau takdir itu datang, dia akan menunggu kalau itu memang harus bersama kamu gitu ya. Jadi mau sampai kapanpun dia akan menunggu. Sambil menunggumu, di sini dia sedang mencoba untuk melakukan perubahan dalam diri dia, memperbaiki diri dia. Dia tidak mau lagi seperti yang sebelumnya, yang tukang selingkuh lah, yang cuek lah, yang lebih mengutamakan karir lah gitu ya. Paling nggak ada 50-50 lah dengan kamu gitu ya, antara karir dengan kamu gitu. Intinya dia nggak mau lagi jadi player ya, dia nggak mau jadi pemain lagi. Dia nggak mau jadi apa sih namanya tuh, playboy, playgirl atau apalah sebutannya itu ya, yang seperti itu ya. Dia ingin berubah, dia ingin memperbaiki dirinya saat ini sambil menunggu takdir atau kesempatan itu datang untuk bisa bersama kamu ya. Terus juga aku lihat di sini ya, dia sedang mendapatkan kayak karma gitu ya. Dia sedang mendapatkan karma. Terus itu juga aku lihat di sini ada suatu proses yang sedang dia lakukan, karena di sini dia sedang dalam perjalanan menuju ke arah kamu. Ya, bukan berarti saat ini dia dalam perjalanan di jalan raya gitu, bukan berarti gitu juga. Maksudnya mungkin memang dia tujuannya adalah ke arah kamu, tapi sebelum dia datang pasti ke arah kamu ada yang perlu dia persiapkan. Kayak misalkan mungkin karirnya distabilkan dulu, keuangannya distabilkan dulu, terus cari solusi dari masalah yang kemarin-kemarin. Mungkin kamu sekarang masih marah, gimana caranya untuk membujuk kamu lagi, untuk bisa menerima dia lagi. Nah kayak gitu ya. Jadi intinya nih orang sedang dalam perjalanan menuju ke arah kamu gitu ya. Karena memang energi kamu itu sangat memabukkan dia dan selalu kayak menarik dia untuk kembali ke kamu. Inilah bentuk dari koneksi yang sangat melekat di antara kalian ya. Karena memang dari energi kamu itu udah membuat dia merasa mabuk gitu loh. Selalu kayak ada magnet yang menarik dia untuk tidak jauh-jauh dari kamu kayak gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Wow, ke-12 zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini memang pembacaan untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, atau inisial nama dia, atau inisial nama kalian berdua lah ya. Atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.